Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan isu pemberian uang 27 miliar rupiah pada Dito Aryo Tejo di luar kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Lalu terkait kasus apa, di mana posisinya, kita akan tanyakan langsung dan berbincang dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana serta Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Priska. Selamat malam Pak Ketut. Selamat malam Prof. Ibnu. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Ketut dulu yang hari ini sangat sibuk sekali. Nah, soal dugaan aliran dana yang saat ini, yang hari tadi datang ke Kejagung sebagai saksi Menpora, sebenarnya di mana posisinya, terkait kasus yang mana? Kalau di luar kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang sedang disidangkan saat ini. Jadi begini, kita semua isu yang terkait dengan penanganan perkara BTS 4G ini kita lakukan klarifikasi. Untuk apa? Untuk mendudukkan perkara, ya, untuk masyarakat tahu bagaimana proses ini berjalan secara transparan dan terbuka, ya, untuk biar tidak ada prasangka-prasangka buruk baik dengan penegakan hukum maupun dengan para orang-orang yang tersebut dalam perkara ini. Gitu loh. Nah, dalam kapasitas apa beliau diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini? Ya, sepengetahuan saya proses penyidikan di Kejaksaan Agung kemudian masih ada dua, yaitu terkait dengan perkara ini, yaitu ada dua, yaitu terkait dengan atas nama WP dan atas nama IS yang masih dalam proses penyidikan. Dan 6 perkara sudah kami limpahkan, dan 3 perkara sudah mulai sidang, dan 3 perkaranya lagi besok disidangkan di hari Selasa. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau untuk apa betul bahwa nama Dito Aryo Tejo ini ada di BAP-nya Irwan Hermawan? Nah, justru saya pertanyakan itu. Jadi BAP bisa beredar di luar luas dan semua media juga menanyakan kepada saya ada dana berupa uang sebanyak 27 miliar yang diterima oleh Dito, saudara Dito. Nah, ini perlu kita klarifikasi sehingga memang tidak ada prasangka-prasangka tadi sebagaimana disampaikan tadi oleh teman-teman media, dan kami terbuka tadi untuk melakukan press conference, ya, dan semua ditanyakan dan dijawab secara clear oleh Dirdik, ya, dan ini masih berproses semuanya. Siapapun yang tersebut dalam proses perkara ini tentu wajib kita lakukan klarifikasi biar perkara ini bisa duduk dengan baik, karena kalau sudah di persidangan perkaranya tidak ada lagi yang bisa kita tutup-tutupi, semua akan terbuka luas seperti itu. Nah, kalau dari hasil klarifikasi tadi, apakah Menpora Dito selain membantah adakah fakta baru? Tentu bantahan-bantahan itu sudah diberikan kepada kita. Kami tidak bisa mengungkap secara detail apa isi daripada BAP, ya, yang hari ini diperiksa kepada Menpora, Mas Dito. Karena apa? Karena ini adalah strategi penyidikan. Karena dalam proses penyidikan kalau kita sampaikan di publik nanti itu malah menjadi salah seperti itu. Tapi betul yang beredar salah satunya di BAP itu, saya tanyakan lagi ke Pak Ketut, untuk meredam kasus itu? Nah, itu kan isu yang ada di luar, ya. Isunya ada di luar, ada ratusan miliar, ada 200 miliar, 300 miliar untuk melakukan meredam perkara ini. Fakta yang ada pada hari ini, perkara ini sudah sidang. Dan 6 tersangka sudah kita sidangkan, kan gitu. Artinya apa? Itu kita juga menyangkal tuduhan-tuduhan yang miring yang selama ini berkembang di masyarakat. Kami tidak mau perkara yang sudah berjalan secara terbuka, terang-benderang seperti ini, bahkan kerugian negara secara gamblang dijelaskan dalam surat dakwaan, menjadi bias ketika masyarakat melakukan referensi yang berbeda apa yang sudah kami gulirkan di persidangan. Kalau kacamata hukumnya dari Prof. Hipnu bagaimana soal kasus ini? Yang saat ini terakhir tadi Menpora Dito dimintai klarifikasi ke Kejaksaan Agung dan membantah menerima aliran dana itu. Gini Mbak Priska, dalam suatu perkara korupsi itu ada 6 jenis, bahkan 7 jenis. Terkait kasus Pak Plete, itu adalah kasus terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks penyalahgunaan, dimungkinkan melebar. Adanya suap, adanya gratifikasi. Nah, kita tidak tahu informasi yang diberikan kepada media yang kemudian sekarang Kejagung memeriksa, itu adalah berdasarkan informasi. Berarti memang betul di luar yang disidangkan pada hari ini. Artinya apa? Dana yang disampaikan oleh Pak Plete itu adalah bisa keluar terhadap subjek hukum yang lain.
Siapa subjek hukum yang lain? Adalah Pak Kemenpora. Oleh karena itu tidak salah kalau Kejaksaan Agung mengklarifikasi, kan gitu kan. Hari ini mengklarifikasi, klarifikasi itulah yang disampaikan. Tapi pertanyaannya apakah klarifikasi cukup? Ya harus ada konfrontasi. Siapa yang sekarang diduga memberikan dana dalam pengadaan tersebut? Ini yang jadi. Jadi masih proses, Mbak. Klarifikasi harus ada konfrontasi. Konfrontasinya dengan Irwan Hermawan yang disebut-sebut itu. Harus, iya. Itu bagian dari suatu proses pengungkapan suatu perkara. Oke, kalau Pak Ketut tadi tahap selanjutnya apakah konfrontasi begitu dengan Irwan Hermawan? Jadi kita lihat dalam satu proses perkara itu kita tahu semua bahwa satu saksi bukan saksi, ya, dan tidak bisa didasari hanya suatu keterangan saja, tapi alat bukti yang lain yang mendukung dalam perkara itu seperti apa. Itu akan dinilai oleh teman-teman penyidik. Apakah ini diperlukan kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang atau dengan pola-pola konfrontasi tadi, pola-pola klarifikasi tadi, itu tentu akan kita pikirkan ke depan ketika ada saksi-saksi lain yang menyebutkan bahwa perkara tersebut memang ada gitu loh. Tapi kalau misalnya satu saksi saja yang menyebut, yang lain yang tidak ada mendukungnya, seperti apa kedepannya kan itu tentu juga jadi bahan pertimbangan bagi penyidik apakah perlu dilakukan pemanggilan lagi atau tidak seperti itu. Karena nama disebut datang ke Kejaksaan Agung, tadi juga Menpora Dito bilang diharapkan ada nama baik yang dipulihkan. Karena kan kalau tidak ada buktinya, tidak terbukti berarti harus dipulihkan namanya. Nah kalau sejauh ini Kejaksaan Agung bagaimana berhati-hati dalam hal ini memanggil nama, menggali fakta, tapi jangan sampai ada bias di publik. Begini, ketika nama-nama itu disebut di dalam media atau di masyarakat, itu sudah menjadi suatu kerugian bagi mereka yang disebut. Ya. Ketika kita sudah melakukan satu pemanggilan, ini adalah merupakan hal yang baik ketika bisa disampaikan ke depan publik. Apalagi kami juga bisa menyampaikan secara gamblang seperti itu. Tapi ini masih dalam proses ya. Kedepannya nanti seperti apa kita tunggu saja. Tentu saja kami mengharapkan hal-hal seperti ini juga semua informasi yang ada di media, di masyarakat juga jadikan bahan kami untuk melakukan klarifikasi, untuk bahan kami untuk mendapatkan satu informasi yang baik dalam satu proses menggali kebenaran material nanti di persidangan. Nah kalau kalau Prof. Hipnu lihatnya bagaimana untuk menggali kebenaran material tadi? Tadi kalau Prof. Hipnu bilang klarifikasi tidak cukup, satu saksi pun tidak cukup. Ya, artinya begini Mbak, ini kalau kita dalam teori kriminalistik, itu ada namanya teori triangle. Triangle itu ada alat bukti, ada barang bukti. Kan gitu kan, sekarang pertanyaannya, lah konsep alat bukti barang bukti itu akan mengkerucut nanti siapa sebetulnya yang patut ada dugaan sebagai pelakunya. Yang ini sedang berproses, makanya kalau dari segi ilmu hukum, Kejaksaan Agung memanggil itu suatu yang luar biasa. Siapapun orangnya tanpa melihat jabatan, equality before the law, dipanggil dalam rangka menentukan apakah ada suatu peristiwa atau tidak, ataukah ada tersangka atau tidak. Tapi kalau memang tidak, ya tidak. Ini yang harus kita klarifikasi. Makanya konsep-konsep triangle ini yang harus dikerjakan dengan baik, dengan runtutan yang jelas, sehingga bisa menentukan sebetulnya ada peristiwa atau tidak, ada pelakunya atau tidak, ada tersangkanya atau tidak. Ini yang agak sulit Mbak dalam pengungkapan perkara, apalagi terlihat kata suatu kasus-kasus korupsi yang sebesar ini. Kalau Pak Ketut agar juga clear begitu, jikalau di luar kasus yang disidangkan sekarang proyek BTS 4G Kominfo, tapi diduga misalnya ada menerima dari terdakwa untuk menutup kasus, itu masuk pidana. Ya, tentu begini. Bisa diproses. Kalau alat buktinya cukup tentu. Siap. Begini, suatu proses perkara penyuapan misalnya ya. Pemerasan apalagi perkara gratifikasi misalnya dalam hal itu tentu memerlukan alat-alat bukti yang cukup. Kalau ada tentu kita akan proses siapapun itu di belakangnya. Apapun itu yang terjadi ke depannya. Ini nggak bisa kita diamkan karena proses ini seperti yang saya bilang ini nggak bisa kita tutupi ketika proses ini sudah bergulir di persidangan. Ini akan ada check and balancing, check and recheck ya. Semua akan membuat suatu pembenaran bagi dirinya sendiri ya, dan mencari orang lain atau orang-orang di luar daripada ini ketika ada suatu perkara ini menjadi tadi ada upaya-upaya lain untuk melakukan suatu pengamanan, ada upaya-upaya lain untuk menghentikan perkara ini. Itu kita cari semua informasi dari mana, apa betul terjadi seperti itu, faktanya seperti apa. Nah, faktanya hari ini proses persidangan itu bergulir. Dan sekarang faktanya bergulir. Dengan adanya bergulirnya proses persidangan ini, otomatis isu-isu di luar itu harusnya tidak berkembang lagi. Apalagi kami
tadi hari ini juga kita memeriksa yang diduga-duga disebut-sebut adalah orang-orang yang menerima dari aliran seperti ini. Nah, itu yang saya klarifikasi dalam media dan kepada masyarakat pada hari ini gitu loh. Saya mau singkat-singkat saja masing-masing. Prof Hipnu dulu. Jadi apa yang jadi catatan untuk pengusutan perkara ini sampai tuntas? Ya, kalau ini kan masih dugaan. Yang lagi menarik itu nanti kalau sudah pemeriksaan saksi di persidangan. Kalau sampai Pak SS itu menyebutkan, itu sudah bukti akurat di dalam suatu persidangan untuk menentukan tersangka atau tidak. Oke, kalau Pak Ketut, saksi yang akan diperiksa dalam waktu dekat? Kita prosesnya masih bergulir ya Mbak ya. Hari ini aja kita memeriksa 8 saksi di luar daripada Pak Dito sendiri ya. Ada 8 saksi yang kita periksa pada hari ini ya. Dan ini masih bergulir terus. Ada mungkin saksi-saksi yang lain yang bisa kita gali ke depannya, atau mungkin orang lain yang bisa menyebutkan ke peran-peran yang disebutkan dalam perkara ini. Tidak untuk kemudian kita akan lakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan orang-orang lain yang belum kita periksa, yang sampai saat ini kita sudah lebih dari 500 orang mereka saksi di perkara ini. Kita tetap masyarakat silakan untuk memantau proses persidangan, mengikuti proses penegakan hukum di kejaksaan maupun di pengadilan, sehingga memang tidak ada retensi-retensi yang menyebabkan perkara ini menjadi bias. Dan tetap, ini adalah penegakan hukum yang kita lakukan di kejaksaan. Saksi-saksi diperiksa secara terbuka juga agar tidak ada bias untuk menyusun puzzle dari konstruksi perkara ini. Terima kasih Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumudana. Terima kasih juga Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Pak Hipnu Nugroho. Terima kasih Prof Hipnu, terima kasih Pak Ketut atas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ketut.